tentang apa yang dilakukan Gus Nur malah dibalik. Sebenarnya, kalau seandainya mubahalah dianggap itu adalah sebagai penistaan agama, lalu apa artinya tentang mubahalah ada di kitab suci Al-Quran? Ini semua mengada-ngada, tapi Gus Nur saya anggap orang yang telah berhasil berjuang menegakkan keadilan, dan insya Allah seandainya beliau tetap dizalimi oleh hakim atau jaksa atau pemerintah yang zalim, insya Allah Gus Nur akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narasi-narasi seperti ini ya biasalah, karena ini juga sudah berbulan-bulan bahkan sudah bertahun-tahun dilutup-lutupkan oleh para kadrun, terutama elit kadrun ya. Hanya saja memang yang membuat kita resah sebenarnya, kalau dulu kan yang betul melakukan pressure ke pemerintah itu mahasiswa atau rakyat. Ini sekarang rata-rata imigran Yaman yang melakukan pressure terhadap negara. Jadi memang seolah-olah secara tidak langsung para imigran Yaman yang ada di Indonesia ini mau melakukan penjajahan terhadap negara kita, mau meletakkan dirinya sebagai orang yang paling tinggi kastanya ketimbang masyarakat yang lain, seolah-olah dialah yang menguasai semuanya, seolah-olah dia makhluk yang paling mulia. Itu yang saya perhatikan, dan saya sangat sesalkan kejadian seperti ini dibiarkan terus. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, saya sebenarnya mau ketawa melihat dalam persidangan Sugi Nur ya. Hampir seluruh kuculuk-kuculuk iblis berkedok agama itu semua turun gunung. Kalau kemarin-kemarin ada ulama-ulama ngadrun yang juga melakukan pembelaan pasca Sugi Nur sidang, kali ini yang datang itu lengkap dengan dayan-dayannya pakai baju warna kuning, elit kadrun, namanya Yusuf Martak. Yusuf Martak ini adalah orang yang lepas dari jeratan lumpur lapindo. Ini juga harus ditahu oleh publik. Lalu kemudian pada saat Pilgub 2017 yang lalu, dia adalah salah satu orang yang punya andil besar bagaimana menghabisi Ahok atau Basuki Cahayapurnama dengan GNPF-nya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Seolah-olah bahwa Yusuf Martak ini adalah orang yang jauh lebih hebat daripada ulama-ulama yang ada, karena dia yang bertugas memberikan pengawalan, terutama kalau bicara isu sentimen agama. Oleh karena itu, turunnya Yusuf Martak ini tentu merupakan angin segar buat Sugi Nur, di mana Sugi Nur memang membutuhkan bantuan supaya dia bisa bebas dan butuh orang yang mampu memberikan tekanan terhadap hakim. Tapi percayalah bahwa sebuah yang dilakukan oleh orang-orang di belakang Sugi Nur ini tidak akan mungkin memberikan pengaruh apa-apa terhadap keputusan hakim. Nah, bagaimana pernyataan Yusuf Martak? Coba kita simak secara bersama-sama. Saya Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, yang pertama-tama mengucapkan kepada Gus Nur, yaitu selamat atas perjuangan beliau di bulan yang suci Ramadan ini. Beliau berjuang menegakkan kebenaran dan akan melakukan seluruh perjuangannya melalui mubahalah. Tadi sudah dijelaskan oleh pengacara kita tentang apa yang dilakukan Gus Nur malah dibalik. Sebenarnya, kalau seandainya mubahalah dianggap itu adalah sebagai penistaan agama, lalu apa artinya tentang mubahalah ada di kitab suci Al-Quran? Ini semua mengada-ngada, tapi Gus Nur saya anggap orang yang telah berhasil berjuang menegakkan keadilan, dan insya Allah seandainya beliau tetap dizalimi oleh hakim atau jaksa atau pemerintah yang zalim, insya Allah Gus Nur akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengacara, advokat, dan seluruh partisipan yang ikut di dalam perjuangan Gus Nur. Hingga hari ini insya Allah semua amalnya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
mereka bukan melawan hanya jaksa dan hakim, tapi mereka telah melawan kezaliman kekuasaan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Hari ini kedatangan saya ingin bahagia seandainya sebagai warga negara bisa melihat ijazah asli. Tapi seandainya saya pulang dari tempat persidangan ini, saya tidak pernah melihat ijazah asli, saya akan menyesal dan saya akan malu di mata bangsa dan di mata dunia internasional, di mana ada seorang pemimpin negara tidak mempunyai ijazah asli atau bahkan memalsukan ijazah di saat melakukan pendaftaran-pendaftaran di dalam pemilihan-pemilihan yang telah berhasil dilakukan. Insya Allah, seandainya Presiden Republik Indonesia, Saudara Jokowi, dalam hal ini bermasalah dengan ijazah, insya Allah pada sidang nantinya bisa membuktikan ijazah aslinya agar tidak membuat kegaduhan. Justru kegaduhan itu berkepanjangan akibat tidak pernah dibuktikannya ijazah yang diharapkan. Insya Allah seluruh pejuang yang hadir pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah dan selalu mendapat kesehatan dan jangan berputus asa. Berjuang bukan untuk mencapai keberhasilan, karena perjuangan itu biarlah anak cucu kita nanti yang merasakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saya ingin sampaikan dan tegaskan pada kesempatan persidangan dalam agenda pledoi hari ini, sesuai tuntutan yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum, bahwa ternyata Gus Dur ini sudah difitnah 2 kali oleh penguasa. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa tuduhan kepada Gus Dur yang sebelumnya dianggap menyebarkan kebencian, permusuhan, dan sara adalah fitnah. Faktanya tidak terbukti dan jaksa hanya bukan menuntut 10 tahun penjara berdasarkan pasal ini, tetapi jaksa menuntut dengan pasal kabar bohong. Yang ketiga, pasal kabar bohong ini pun adalah pasal yang saya kira ada beberapa poin. Yang pertama, kembali menegaskan bagaimana keulamaan Sugi Nur. Ya, wajarlah sesama ulama kadrun saling memuji. Yusuf Marta ini juga kan termasuk ulama yang tidak memiliki keahlian karena merasa pengawal ulama, tapi dia sendiri tidak pernah ceramah dan belum tentu juga bisa ngaji. Cuma memang yang paling memprihatinkan ketika kemudian menuduh rezim ini jahat. Dianggapnya bahwa apa yang terjadi terhadap Sugi Nur ini adalah bagian daripada penekanan rezim. Itu yang menurut saya framing yang sangat berlebihan ya. Lalu beranggapan bahwa masyarakat dunia atau masyarakat internasional itu katanya malu dengan adanya presiden sepanjang sejarah yang memiliki ijazah palsu karena Jokowi tidak datang di persidangan. Tapi narasi-narasi seperti ini ya biasalah, karena ini juga sudah berbulan-bulan bahkan sudah bertahun-tahun dilutup-lutupkan oleh para kadrun, terutama elit kadrun ya. Hanya saja memang yang membuat kita resah sebenarnya, kalau dulu kan yang betul melakukan pressure ke pemerintah itu mahasiswa atau rakyat. Ini sekarang rata-rata imigran Yaman yang melakukan pressure terhadap negara. Jadi memang seolah-olah secara tidak langsung para imigran Yaman yang ada di Indonesia ini mau melakukan penjajahan terhadap negara kita, mau meletakkan dirinya sebagai orang yang paling tinggi kastanya ketimbang masyarakat yang lain, seolah-olah dialah yang menguasai semuanya, seolah-olah dia makhluk yang paling mulia. Itu yang saya perhatikan dan saya sangat sesalkan kejadian-kejadian seperti ini dibiarkan terus. Tetapi kemudian saya berpikir ke depan, kalau misalnya bangsa pribumi atau anak pribumi kemudian melawan mereka, jangan pernah disalahkan, karena itu efek dari kemuakan yang mungkin sudah tidak bisa ditahan oleh anak bangsa yang sesungguhnya mereka lah pemilik sah negara ini. Jadi saya sebagai orang yang pernah kuliah, pernah menjadi mantan aktivis dulu, itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh kadrun-kadrun sekarang ini yang protes-protes ke pemerintah, itu adalah pekerjaan mahasiswa. Ya, sekarang diambil alih oleh mereka dengan dalih agama. Jadi pada prinsipnya mereka semua ini adalah demi untuk kepentingan perutnya dia jualan agama. Percaya saya tidak pernah punya keyakinan bahwa mereka tulus berjuang untuk agama atau mereka tulus berjuang untuk rakyat.
tetapi yang dia perjuangkan hanya untuk kepentingan kelompok dan antek-anteknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.